Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum saya pulang gitu ya saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan jawab doa saya gitu ya saudara, melalui hambanya Pastor Joni. Hamba yang memilih saya gitu ya saudara, WA saya, Jalda kamu siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya katanya. Saya seperti mimpi ya saudara, saya perkatakan siapa? Saya perkatakan seperti itu gitu ya saudara. Walaupun saya belum mengerti apa yang saya sampaikan gitu ya saudara. Tapi puji nama Tuhan, atas kebesaran Tuhan, saya ada di depan saudara malam hari ini bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena Tuhan yang memilih. Saya berterima kasih kepada hambanya Pastor Joni yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kita jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya saudara. Nama saya adalah Benaulina Brusur Bakti, nama baptis saya yaitu Jelda. Saya sering dipanggil Jelda gitu ya saudara. Dan arti nama saya yaitu wanita yang tangguh. Tuhan berikan nama baptis saya yaitu melalui hambanya Pastor Kepas yaitu Jelda, nama wanita yang tangguh. Dan saya tinggal alamat rumah saya di Indonesia yaitu Tanjung Morawa, dan saya bekerja di kilang Tusik Pinisa selama 8 tahun. Saya juga mengembalakan di kilang Tusik selama 3 tahun sebagai gembala di tim Sipju. Dan puji nama Tuhan, usia saya besok atas rahmat dan kebesaran Tuhan saya 28 tahun ya saudara. Dan luar biasa karya Tuhan dalam hidup saya. Saya berkatakan bagi kita di tempat ini, saya juga percaya saudara juga adalah orang-orang yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan untuk melayani Tuhan ke depannya. Amin. Amin. Langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Sudah dapat saudara? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Sama-sama kita baca firman Tuhan Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama ya saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan penuhan, dan aku menunjukkan kepadamu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala
Ya, amin ya saudara. Firman Tuhan katakan janganlah kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan keinginan kita kepada Allah melalui apa? Dengan doa dan ucapan syukur. Amin saudara. Jangan pernah ketika kita mengalami yang namanya masalah, kita menyalahkan Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya masalah, kita jauh daripada Tuhan. Jangan pernah lakukan itu ya saudara. Karena apa? Kasih Tuhan itu sungguh besar bagi setiap kita. Sekalipun kita kadang-kadang mengalami yang namanya kekecewaan dari orang-orang yang kita kasihi, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita saudara. Amin saudara. Yang poin yang kedua yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Poin yang kedua yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan bagi setiap kita tanpa melebihi batas kekuatan kita. Boleh kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau sudah ada mendapat silakan satu orang membacakan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin saudara. Kata firman Tuhan, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi batas kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Amin. Saudara, saya mau perkatakan di tempat ini, saya di tempat ini selama 8 tahun saudara, bukan hal yang mudah bagi saya untuk menjalaninya saudara. Tapi ketika saya memberi hati untuk Tuhan, awal saya di tempat ini saya adalah jemaat yang setia ya saudara. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya bukan orang yang pandai memuji menyembah. Saya background saya bukan berasal dari gereja ini ya saudara. Tapi ketika Tuhan sudah memanggil saya melalui hambanya yang melayani saya di tempat ini, yaitu gembala saya dulu, saya hanya membawa hati saya saudara. Saya tidak pandai bernyanyi. Saya pun dulu pandai berdoa. Tapi ketika Tuhan tarik, Tuhan pilih, saya bawa hati saya relakan hati saya untuk Tuhan bentuk. Dan puji nama Tuhan, jika saudara melihat saya berdiri depan saudara sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena Tuhan yang selalu menopang hidup saya. Sekalipun banyak pencobaan yang saya alami saudara, baik itu dalam pekerjaan saya, dalam keluarga saya, dalam yang namanya segala sesuatu saudara, saya tidak pernah menyerah ya saudara. Saya tidak pernah mau terjatuh, karena saya percaya tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menolong saya. Sekalipun orang di sekeliling saya kadang-kadang mengecewakan hati saya, membuat perkataan orang-orang di sekeliling saya mengecewakan hati saya, tapi saya tidak pernah memandang manusia saudara. Saya pandang Tuhan yang selalu menguatkan saya. Saya pandang Tuhan yang selalu menuntun saya. Saya tidak pernah memandang manusia. Karena apa? Manusia itu selalu mengecewakan saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hati kita. Amin. Amin. Sekalipun saudara dikecewakan oleh gembala pun saudara, atau kakak rohani saudara, ataupun teman saudara, jangan pernah tinggalkan persekutuan saudara, tapi tetap berjalan bersama Tuhan. Gapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara, yaitu menjadi seorang pemuji penyembah Tuhan. Generasi milenial adalah generasi yang penerobos, generasi yang menggapai apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Yang poin ketiga saudara, kuatkan iman. Dengan apa saudara? Untuk menemukan iman kita bukan saja hanya dengan berdoa berpuasa ya saudara, tapi ada step demi step yang harus kita lakukan kalau kita ingin menguatkan iman kita saudara. Yaitu dengan cara apa? Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Amin saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita pulang dari tempat ini pada malam hari ini, pasti ada tertancap dalam hati saudara kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema bagi hati saudara, menjadi kekuatan bagi saudara. Dan ketika saudara mengalami yang namanya sebuah persoalan, saudara akan mengingat itu dan menjadi kekuatan bagi hati saudara. Amin. Amin. Boleh kita bacakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kalau sudah ada yang dapat boleh dibacakan saudara. Demikian firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin saudara. Kata
firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita memiliki iman. Amin, saudara. Amin. Saudara, kalau mengalami yang namanya pergumulan hidup, saudara, apakah saudara menyerah? Apakah saudara diam saja atau tidak mengadu kepada Tuhan? Apa yang saudara lakukan kalau saudara mengalami yang namanya masalah? Pasti saudara mengadu kepada Tuhan, pasti saudara menumbuhkan iman saudara. Amin. Amin. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, apa bedanya kita dengan orang dunia? Kita adalah umat pilihan Tuhan di tempat ini, orang percaya. Kata Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Amin. Boleh kita bacakan dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Boleh saudara baca satu orang? Firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, saudara. Kata firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan firman Tuhan katakan itu ya saudara, yaitu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, saudara. Seperti yang saya perkatakan tadi, ketika kita mau menumbuhkan iman kita, bukan saja dengan berdoa dan berpuasa, tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan kita melakukannya, itu yang tertancap dalam hati kita melakukan itu, maka iman kita secara otomatis akan bertumbuh, saudara. Amin. Kita sama-sama belajar di tempat ini, saudara. Sekalipun mungkin tidak ada harapan dasar untuk berharap, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetap percaya seperti mana Bapak Abraham gitu ya saudara, yang percaya kalau Tuhan akan memenuhi janjinya bagi dia gitu ya saudara. Ketika dia diperkatakan sudah berumur, tidak dia bisa memiliki anak, tapi Tuhan menyatakan kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Amin. Amin. Boleh kita bacakan lagi dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. Sudah dapat, saudara? Sama-sama kita baca ya, saudara. 2 Tesalonika 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu Mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, katanya kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sama-sama kita menemukan iman kita di tempat ini. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan di tempat ini. Kita jauh dari keluarga saudara. Keluarga kita tidak mengetahui apa yang kita alami di tempat ini, tapi kita dan Tuhan mengetahui apa yang kita alami di tempat ini. Kuatkan iman kita, saudara. Sekalipun mungkin suatu saat kita menerima kabar yang tidak baik dari keluarga kita, tapi jangan pernah menyerah iman saudara. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat pengaduan yang paling luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita saling menguatkan iman di tempat ini. Jangan pernah lemah iman kita di tempat ini, saudara. Mungkin hari-hari ini ya saudara, keadaan yang sekeliling kita membuat kita kadang-kadang jenuh, kadang pandemi yang membuat kita melakukan segala sesuatu itu terbatas, saudara, membuat kadang-kadang hati kita merasa bosan. Tapi jangan pernah bosan ya saudara, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjagai kita dulu, sekarang, sampai selamanya, maka Tuhan juga akan menjagai kita sampai seterusnya, saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini ya saudara, yang ayat poin yang ketiga ini gitu saudara, yang tadi katanya tema firman Tuhan itu percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Saya secara pribadi mengalami itu ya saudara. Ketika saya diperhadapkan yang namanya sebuah pencobaan hidup yang begitu berat saya rasakan, saya tidak dapat mengadu kepada siapa-siapa, saudara. Saya hanya secara daging, saya hanya bisa bercerita kepada gembalaku saya, teman-teman rohani saya. Tapi tempat pengaduan saya yang paling utama itu Tuhan, saudara. Sedikit kesaksian dari saya, Oktober 2019, saya menerima kabar kalau adik saya yang nomor 3, yaitu umurnya 20 tahun ya saudara, mengalami yang namanya sakit, yaitu urat terjepit di bagian pahanya paling yang kanan gitu ya saudara.
tidak dibawa kemana-mana lagi saudara, hanya di rumah terbaring di atas kasurnya, tidak dapat berjalan lagi, tidak dapat duduk pun tidak bisa saudara. Badannya semakin kurus, semakin seperti tidak ada harapan. Segala macam cara sudah dilakukan keluarga saya, sudah dibawa ke rumah sakit, segala macam saudara yang saya tidak ketahui. Mereka menyembunyikan itu dari saya supaya saya tidak kepikiran ya saudara. Tapi apa? Waktunya juga saya tahu ya saudara, mereka memberitahukan kepada saya. Dan ketika saya melihat adik saya saudara, sebenarnya pilu hati saya, tapi saya berusaha untuk kuat dan tegar di hadapan kedua orang tua saya. Dan saya memeluk adik saya berkatakan kepada dia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Saya tahu iman adik saya masih belum seberapa ya saudara, karena dia orangnya memang bandel saudara, anak milenial 20 tahun, selalu melawan kepada orang tua saya. Dan nasihat-nasihat saya pun selama dia sehat, dia kurang mendengarkan saya. Tapi ketika dia mengalami yang namanya seperti itu ya saudara, dia sangat kecewa kepada Tuhan. Dia menangis. Ketika saya memeluk dia menangis saudara. Saya kuatkan dia, saya teguhkan dia. Dan singkat cerita, selama 9 hari di kampung saudara, saya memberanikan diri untuk menjadi seorang pendoa di tengah-tengah keluarga saya. Saya dibekali oleh minyak urapan dari koordinator saya waktu itu ya saudara, yaitu Kak Helmida. Dan saya berdoa buat adik saya membawa keluarga saya, ayah saya, ibu saya, adik-adik saya. Saya adalah anak tertua di saudara dari 6 bersaudara. Dan saya bersyukur kalau sampai saat ini saya kuat, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang menguatkan saya. Dan setiap malam saya berdoa untuk adik saya, saudara. Saya berdoa membawa keluarga saya, berdoa setiap malam, pukul 1 malam kami berdoa. Saya menangis, orang tua saya menangis. Karena kata orang-orang saudara, tidak ada lagi harapan. Seperti tengkorak hidup saudara, tidak dapat untuk duduk pun tidak bisa, makan pun harus disuap saudara. Hanya karena penyakitnya itu ya saudara. Simpel memang saudara, hanya karena diurut saja saudara, tapi seperti itu jadinya. Dan singkat cerita saudara, hampir 9 hari saya di kampung, dan saya harus kembali ke tempat ini. Dengan berat hati saya harus kembali, tapi apa kata orang tua saya saudara? Orang tua saya berkata kepada saya, nggak usah pulang lagi ke sana, kita nggak tahu apa yang akan terjadi buat adikmu, katanya seperti itu. Saya berkata kepada orang tua saya, kenapa kalian tidak percaya kepada Tuhan? Kalau dulu saja Bapak pernah sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, kenapa saat ini Bapak nggak percaya kepada Tuhan? Saya berkata seperti itu ya saudara. Kita melihat keadaannya, katanya seperti itu. Tapi saya berkatakan, saya percaya kalau Tuhan itu sanggup memulihkan keadaannya. Kalau Tuhan itu sanggup menyatakan mujizatnya, saya berkata seperti itu ya saudara. Dan singkat cerita, saya minta cuti tambah lagi 4 hari saudara. Dan saya 13 hari di kampung. Saya sudah habis waktu untuk mengurus dan mendoakan adik saya. Saya kembali ke tempat ini untuk meneruskan pekerjaan dan pelayanan saya. Sampai tempat ini saudara, saya mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa, mengajak orang tua saya. Sama-sama kami berpuasa ya saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di bulan Juli 2020, di tahun dimensi yang baru, saya menyaksikan yang namanya mujizat Tuhan di tengah keluarga saya saudara. Adik saya yang dulu terbaring, yang tidak dapat bergerak saudara, yang tidak dapat duduk, Tuhan nyatakan kuasanya secara perlahan-lahan saudara. Adik saya sudah boleh duduk, bahkan dia
kita. Sungguh besar